bapak suka. Anak muda harus seperti itu, karena kalian adalah generasi muda yang akan meneruskan tentang estafet kepemimpinan bangsa ini. Ya, di pundak kalian bangsa ini akan dipertaruhkan, jadi harus selalu semangat. Sepakat? Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, diberkati Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Bersiap, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Bapak akan melakukan pengecekan dulu presensi. Apakah di antara teman kalian ada yang tidak masuk hari ini? Nihil ya. Ya, coba Bapak panggil satu persatu. Ahmad Fauzi ada? Ya. Aldi Ferdiansa? Hadir. Amelia Uswatun Hasanah? Mana? Ya. Ariel Firdaus Solihin? Ya. Dinda Ayu? Ya. Fani Rahma? Ya, Aco? Ya. Khairun Nisa Eka Putri? Ya. Alfaizun? Ya. Muhammad Rizky Andrian? Ya. Muhammad Ramadan? Ya. Najwa Hamidah? Nikmatul Laila? Naswa Salsabila? Nisa Ulzahra? Tiara? Tio Nur Fajri? Ada yang belum dipanggil? Ya. Azmi Mubarak? Quratul Aisyah? Satu lagi? Sasa Rizkita. Ya, di sini tadi belum tertulis. Baik anak-anak, pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi yang 1 minggu yang lalu sudah kita pelajari bersama. Hanya saja kalau 1 minggu yang lalu kita belajar isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan kompetensi dasar 3.1, hari ini kita belajar kompetensi dasar 3.2, yaitu apa? Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ya. Jadi surat lamaran pekerjaan materinya atau kompetensi dasarnya adalah unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Namun untuk menciptakan situasi yang menyenangkan di dalam pembelajaran kita kali ini agar situasi kelas menarik dan menyenangkan, terlebih dahulu akan Bapak tayangkan ya pemantik ya supaya kalian semangat, karena belajar adalah seni. Maka dengarkan tayangan opening surat lamaran pekerjaan berikut ini.
kritik, tapi itu memberikan terapi untuk kita agar kita selalu senang mengikuti pembelajaran. Karena belajar adalah seni. Jadi kita jangan merasa tersiksa di dalam melaksanakan segala macam kegiatan. Kembali ke masalah surat lamaran pekerjaan. Ya. Nah, untuk KD-nya adalah KD 3.2. Tadi sudah Bapak sampaikan, mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya. Ya, ada 5 indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menentukan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Silakan dilihat. Yang kedua, menjelaskan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, membandingkan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang keempat, melaporkan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Dan yang kelima, menyimpulkan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Satu persatu indikator pencapaian kompetensi ini akan dipelajari, akan dibahas bersama-sama secara tuntas, dan insya Allah kalian akan memahami dengan baik, dengan catatan kalian mengikuti pembelajaran ini dengan semangat dan sungguh-sungguh. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran kali ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL, peserta didik dapat mengidentifikasi, menjelaskan, dan membandingkan kebahasaan surat lamaran pekerjaan dengan kerja keras, kritis, dan komunikatif selama proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya, sebagai pemantik agar kalian di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran itu lebih mudah, kemudian tereksplor pengetahuan kalian, maka akan Bapak tayangkan video yang ada sangkut pautnya dengan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Kalian simak, kalian cermati dengan baik, lalu menjadi pengetahuan atau wawasan nanti di dalam proses mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan yang akan kita bacakan nanti. Ya, diperhatikan dengan seksama ya.
sudah menyaksikan? Menarik bukan? Nah, kira-kira tadi apa yang kalian saksikan, Mbak Neneng? Isi dari video tadi? Kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Jadi tadi sekilas para pemain di dalam video pembelajaran tadi itu bagaimana menceritakan atau menjelaskan tentang kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Dan di situ tadi lebih banyak mengkaji pada sisi kesalahan-kesalahan yang kesalahan berbahasa yang digunakan oleh masyarakat ketika menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, baik, selanjutnya ya, sebelum kita mengkaji isi dan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, terlebih dahulu saya mau mengingatkan kembali tentang materi yang telah lalu, karena kalian harus mengetahui dulu isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan itu masih ingat atau tidak, karena nanti ketika kita mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan itu tetap masih terkait dengan pembelajaran yang lalu, yaitu kita harus mengetahui isinya atau isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan tersebut. Masih ingat Mbak Tiara? Iya, silakan. Sistematika surat lamaran pekerjaan: 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat, 2. lampiran dan tas, 3. alamat surat, 4. salam pembuka, 5. alinea pembuka, 6. isi. Isi dibagi menjadi 3, yaitu identitas, maksud dan tujuan, menyatakan lampiran. Yang ke-7 penutup, 8 salam penutup, 9 tanda tangan dan nama terang. Ya, jadi untuk memulai kita mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, kalian masih mengingat dengan baik pengetahuan kalian pada materi yang satu minggu dipelajari, yaitu isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama tadi ada apa? Tempat dan tanggal. Kedua, Lampiran dan berikan. yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, kemudian yang kedelapan, dan yang terakhir tanda tangan dan nama terang. Itu tubuh dari surat lamaran pekerjaan atau isi dan sistematikanya. Nah, sekarang kita akan belajar kaidah kebahasaan, mengidentifikasi, langsung dipraktekkan. Bapak bayangkan nih satu contoh surat lamaran pekerjaan. Tadi kaidahnya, patokannya, dasar hukumnya sudah dijelaskan oleh pemain dalam video pembelajaran, antara lain menulis tempat dan tanggal begini-begini. Nah, sekarang kalian terapkan. Coba apa yang kalian temukan pada contoh surat lamaran pekerjaan yang ada di layar monitor ini. Silakan, siapa yang mau dicermati dulu lalu berpendapat. Mbak, iya Mbak Neneng. Penggunaan tanda baca yaitu koma, titik 2, titik koma, dan titik. Penggunaan tanda baca koma, titik 2, titik, dan titik koma. Ada lagi? Penggunaan bahasa baku. Penggunaan bahasa baku. Bisa ditunjukkan contoh pada surat ini? Yaitu pada yang ketiga, fotokopi. Fotokopi. Itu sudah baku atau belum? Sudah. Ya. Yang lain, Mbak? Saya Lela. Ya, silakan. Lela. Dalam halaman surat yang dicantumkan tidak lebih dari 3 baris. Ya. Dan isi. Di situ apa contohnya? Contohnya yang terhormat, contohnya terhormat pimpinan personalia PT Samudra Utama Jakarta. Ya, jadi penggunaan kaidah penggunaan pemakaian alamat tidak boleh lebih dari 3 baris. Ini sudah benar berarti. Ya, kemudian ada lagi? Dan di dalam isi identitas tidak menggunakan huruf kapital. Isi identitas tidak boleh menggunakan huruf kapital. Itu pakai apa di surat itu? Huruf kecil yang. Iya, huruf kecil, nama, tempat, jenis, status, agama, dan seterusnya. Ya, betul. Ada lagi? Laki-laki? Asmi?
untuk tempat dan tanggal pembuatan surat tidak boleh diakhiri dengan Titik. tanda titik. Ya, Jadi, bagian ke atas ya, ya. ya. Ya, enggak apa-apa. Ya, terus. Contohnya Bandung, 1 Agustus 2020. Ya, itu temuan Mas Azmi. Yang lain yang menemukan, yang lainnya masih seputar kaidah kebahasaan. Mas Tio, Saya Pak, ya, terdapat kata sapaan pada penutup yaitu Bapak atau Ibu. Contohnya demikian surat lamaran ini saya buat atas perhatian Bapak atau Ibu. ya, Saya ucapkan terima terdapat kasih. sapaan dalam surat itu dan sapaan penulisannya betul atau tidak itu dikaji juga. Sapaannya betul atau tidak di situ penulisan. Berarti kaitannya dengan masalah ejaan. Jadi melihat kata sapaannya satu itu kamu sudah bisa melakukan identifikasi 2 kali. Oh, terdapat kata sapaan Bapak, garis miring Ibu. Contoh kalimatnya demikian surat lamaran ini saya buat atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Kemudian di dalam penulisan kata sapaan Bapak atau Ibu juga sudah benar, artinya ejaannya benar. Mengapa? Karena huruf K begitu. Paham? Paham? Nih yang sebelah utara paham enggak? Paham ya? Coba saya minta contoh satu yang kamu temukan dari surat ini apa? Ya, yang berkaitan dengan kaidah kebahasaan atau usul kebahasaan. Satu saja ada. Mas Andre. Pak Tiara. Untuk perihal sama lampiran tidak boleh disingkat, harus dijelaskan perihal lampiran untuk pembuatannya itu harus menggunakan huruf kata. Nah, itu surat itu bagaimana? Menggunakan itu sudah benar. Sudah benar. Begitulah yang namanya melakukan identifikasi. Jadi dasar hukumnya dipakai lalu diterapkan. Mengidentifikasi kan mencari itu ya ada kesalahan, ada kebenaran. Yang benar yang dibetulkan, yang salah kita luruskan atau dibenarkan juga yang salah itu supaya benar. Jadi kalian menemukan kasus, mencari ya, mengidentifikasi itu sebenarnya mencari, menemukan, lalu nanti dijelaskan ya dengan dasar-dasar seperti ini. Nah, kalau kita melakukan identifikasi urut dari atas sampai ke bawah seperti yang tadi kalian lakukan dari ini dari sini terus lampiran hal hormat, ini namanya identifikasi berdasarkan bagian berbagian. Jadi satu persatu dibahas, identifikasi pakai ilmu kaidah tadi ya, tentang ejaannya bagaimana, penulisannya bagaimana, masalah huruf ketikanya bagaimana, tanda bacanya bagaimana, dikupas tuntas. Paham? Bagus. Nah, selanjutnya ya, anggap kalian sudah paham lah, insyaallah sudah paham, sudah ngerti supaya cepat. Lalu unsur kebahasaan. Nah, ini Bapak jelaskan secara lebih detail. Ya, kalau tadi baru mencoba menerapkan sebelum kalian mempelajari teorinya. Nah, ini teorinya. Pertama, berdasarkan kaidah umum. Kaidah umum itu menurut referensi buku yang kamu pegang itu, ya, dan juga beberapa referensi buku lain itu sekurang-kurangnya ada 6. Betul? Ada 6 kaidah yang harus diperhatikan. Yang pertama apa? Mas Aizun. Menggunakan bentuk surat yang standar. Nah, menggunakan bentuk surat yang standar. Ini kaidah yang akan diterapkan ketika kalian mengidentifikasi. Apa yang diidentifikasi? Surat lamar. Nah, kalau surat lamarannya berbeda, boleh jadi hasil identifikasinya berbeda. Tidak sama, tapi kaidahnya yang dipakai sama. Nanti kaidah pertama atau aturannya atau patokannya, pedomannya menggunakan bentuk surat yang standar. Ini pedoman umum. Nah, dilihat tuh suratnya. Oh, sudah umum. Kenapa umum? Sudah standar. Di dalam penulisan, penempatan sudah benar. Misalnya contoh penulisan tempat dan tanggal kanan atas umum atau tidak? Umum.
walaupun boleh tapi tidak standar. Kemudian yang lain ya, lampiran dan hal misalnya ya, ditempatkan di mana, penulisannya bagaimana, misalnya tidak disingkat berarti tidak standar karena salah. Itu yang namanya standar. Jadi pemakaian umum dipakai oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik, bahasa yang bisa dimengerti, yang bisa dipahami. Kalau saya bicara sama Tiara, tapi Tiara tidak bisa memahami bahasa saya, itu berarti bahasa saya tidak baik. Tidak baik. Nah, berbicara ya, itu kan menyampaikan gagasan antara si penutur dengan si petutur lawan bicara. Berarti apa yang saya sampaikan kamu harus paham. Kalau kamu belum paham, berarti kamu belum bisa menerima pesan yang ingin saya sampaikan. Maka bahasa itu sangat penting. Oleh karena itu surat lamaran pekerjaan harus baik dan juga benar. Dipahami. Nah, supaya dipahami ya benar tadi, sesuai dengan kaidah ketatabahasaan bahasa Indonesia yang bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Selanjutnya, kaidah yang ketiga, menggunakan kata pengantar yang jelas. Nah, kata pengantar itu ada di bagian alinea pembuka. Alinea pembuka biasanya yang sering kamu temukan alinea pembuka seperti apa? Ya, alinea pembuka. Coba dikasih contoh satu saja. Dengan ini saya membuat permohonan lamaran pekerjaan untuk menjadi guru honorer di sekolah yang Bapak Ibu pimpin. Adapun data pribadi saya sebagai berikut. Itu alinea pembuka ya. Satu. Ada lagi yang lain, Mbak Neneng? Berdasarkan iklan harian Suara Merdeka hari Senin tanggal 10 November 2009, dengan ini saya. Iya. Berdasarkan iklan lowongan pekerjaan, ini namanya pengantar. Itu adalah bagian alinea pembuka yang nanti diikuti kemudian identitas dan lain-lain kan? Itu harus singkat, padat, informatif. Yang penting informasinya sudah bisa diterima dan tepat sasaran. Jangan bertele, ya, jangan bombastis, jangan hiperbolis, ya, jangan membuang-buang kata, jangan boros. Ya, selanjutnya tulisan bersih, mudah dibaca dan sesuai kaidah ejaan. Karena surat lamaran itu ditulis tangan, maka harus bersih. Jangan sampai tulis surat lamaran sambil merokok lalu kena api rokok, akhirnya berlubang lalu dikasihkan ke direktur perusahaan, tidak diterima. Ya, atau kena abu rokoknya dan lain sebagainya, atau mungkin yang lain-lain. Jadi ketika menulis surat lamaran benar, diusahakan bersih tulisannya, diusahakan juga indah dan bisa dibaca. Paham? Lanjutkan. Selanjutnya melengkapi bagian-bagian surat ya dengan norma bahasa surat. Jadi bagiannya harus runtut, harus urut sesuai dengan sistematik. Nah, kalau yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat, ya itu harus ada bagian itu. Ya kalau memang ada bagian lampiran dan hal, ya lampiran dan hal harus tercantum di situ. Semua tertulis sampai bagian akhir, yaitu tanda tangan dan nama. Itu kaidah umum. Lalu kaidah khusus yang secara spesifik akan membahas ya. Di dalam surat lamaran pekerjaan itu ternyata banyak terdapat kata baku. Ini jelas karena surat lamaran pekerjaan adalah surat resmi. Maka bahasanya harus bahasa baku. Bahasa baku itu minimal ya sekurang-kurangnya kriterianya satu, tidak terpengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh bahasa asing maupun bahasa daerah. Ya, jadi kalau kamu misalnya kalau menulis itu masih terpengaruh oleh bahasa asing, contoh paling kecil, fotokopi, ya Mas Andre, fotokopi pakai C, pakai Y, itu masih terpengaruh bahasa asing, itu berarti tidak yang betul fotokopi. Nah, legalisir itu tidak baku, yang baku adalah legalisasi. Selanjutnya kaidah khusus yang berkaitan dengan pembahasan surat lamaran, kata ganti. Kata ganti itu apa yang tahu? Kata yang digunakan untuk apa? Menggantikan orang.
Ya bisa orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Kan kata ganti kan ada kata ganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Kalau orang pertama tunggal berarti saya atau aku. Saya atau aku. Kalau kata ganti orang kedua berarti kamu tunggal. Kalau jamak kalian. Kalau ketiga tunggal dia iya. Jamaknya mereka. Nah itu kata ganti. Ya. Ada tidak di dalam surat lamaran pekerjaan? Coba beri contoh satu. Dengan ini saya membuat lamaran pekerjaan untuk menjadi guru honorer di sekolah Ya, yang dengan berada ini di kata apa yang merupakan kata saya. saya? Itu kata ganti orang keberapa? Orang pertama tunggal. Bagus. Lalu selanjutnya kata sapaan. Ya, ada yang tahu kata sapaan itu apa? Ada. Ya, apa Mas? Atas kebijakan Bapak atau Ibu saya mengucapkan terima kasih. Ya, itu sapaannya apa yang mana? Bapak Ibu. Bapak Ibu. Penulisannya bagaimana? Penulisannya bagaimana? Jadi sapaannya, kata sapaannya Bapak Ibu tidak sama, tapi kaidahnya yang dipakai sama. Tadi kaidah pertama atau aturannya atau patokannya, pedomannya menggunakan bentuk surat yang standar. Ini pedoman umum. Nah, dilihat tuh suratnya. Oh sudah umum. Kenapa umum? Belum. Belum kapital. Kemudian perincian, ya, yang menunjukkan rincian atau runtutan. Di situ terdapat pada apa? Lampiran, yaitu rincian. Nah, lalu persuasif berarti menggunakan kalimat yang menarik untuk mempengaruhi pihak yang membaca, ya. Lalu efektif, efektif itu kalimat yang baik, yang mudah dimengerti, tidak ambigu, ya, tidak bertele-tele. Berarti intinya kalimat efektif itu kalimat yang baik dan benar. Betul? Betul. Nah, ini pengertian kata baku yang tadi Bapak jelaskan. Ya. Kata yang penggunaannya sudah sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya fotokopi itu tidak baku kalau masih pakai C. Yang baku adalah fotokopi. Nah, ini. Kemudian contoh lain di dalam surat lamaran pekerjaan, kita mencari contohnya harus dari surat lamaran karena materi kita surat lamaran. Legalisir, legalisasi. Nah ini yang baku. Ya. Selanjutnya sedikit penjelasan tentang kata ganti. Tadi Mas siapa ya tadi yang menjawab kata ganti siapa? Adalah suatu jenis kata yang fungsinya untuk menggantikan kata benda atau orang yang tidak disebut secara langsung. Contoh, saya yang bertanda tangan di bawah ini saya itu kata ganti. Dengan ini saya mengajukan permohonan. Saya lagi kata ganti. Orang lanjut kata sapaan. Ini pengertiannya, ya, merupakan sebuah kata yang digunakan untuk dapat menyapa orang. Bapak, Ibu. Berarti yang disapa orang kedua. Bapak, Ibu itu orang kedua. Tunggal, ya, atau jamak. Nah, kalau Bapak Ibu berarti tunggal. Ya, ini contohnya nih. Dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima bekerja di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Oke. Kalimat perincian, ya, perincian yaitu kalimat yang mengandung perincian. Contoh, nah ini sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan fotokopi. Penulisannya nanti harus dengan titik koma. Tetap huruf kecil juga, ya, 1, 2, 3 atau ABC diakhiri dengan titik koma. Tapi di bagian yang paling akhir, misalnya ini kan saya anggap itu masih berlanjut sebenarnya, itu dengan tanda titik. Yang paling akhir itu titik. Misalnya sampai 5, berarti yang kelima bukan titik koma, tapi pakai titik. Ya, kemudian kalimat efektif. Ini kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain. Ya, makanya kalau berbicara jangan susah-susah. Kalimat persuasif, kalimat yang persuasif dalam surat lamaran ada kalimat yang mengandung promosi diri pelamar. Nah ini contoh, saya selalu siap mendedikasikan diri secara profesional untuk bergabung dalam tim perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Promosi. Saya memiliki kelebihan fasih berbahasa Inggris dan pintar komputer. Itu. Lanjut. Nah, ini yang berikutnya adalah penulisan pembacaan surat lamaran pekerjaan berdasarkan apa? Bagiannya. Ini loh.
Jadi kalian kalau misalnya mengkaji atau mengidentifikasi, ya seperti itu. Sekurang-kurangnya tadi itu ada 3 kalau mau pakai patokan atau pedoman. Yang pertama bersifat kaidah umum, lalu kaidah khusus, lalu bagian per bagian. Nah, bagian per bagian ini kalian nanti akan berimprovisasi banyak sekali, di samping dari cara penempatan, cara penulisan, tanda baca. Ya, cara penempatan misalnya ditempatkan pojok kanan atas, oh betul. Dilihat suratnya betul atau tidak. Teorinya pakai ini, lalu dicocokkan. Nah, kemudian ada tanda koma atau tidak? Oh betul ada tanda koma. Kalau tidak ada tanda koma berarti salah. Itu lampiran kar. Ya disingkat atau tidak? Kalau tidak disingkat berarti benar. Kalau tidak disingkat berarti kalau disingkat berarti salah. Kalau tidak disingkat berarti benar. Lampiran perihal jangan lem jangan lampiran tetap itu disebut. Kemudian alamat surat tidak menggunakan kata kepada, langsung yang terhormat YTH. Ada titiknya enggak? Harus ada. Kalau tidak ada titiknya juga salah. Ya gitu, Y-nya besar. Ini kalau dilihat dari huruf kita Y-nya besar. Maka di dalam kalau mau dikaji teliti sekali ya, mungkin kalian 10 sampai 20 lembar nggak selesai. Kan nanti satu persatu dari penulisan dibahas, kembali lagi dari awal ke dari ejaan dibahas, dari kalimat efektif atau tidak efektifnya dicari lagi. Terus apa lagi dari penggunaan tanda baca, misalnya koma, titik 2, titik koma, satu persatu itu dikuliti semua. Itu sampai 30 halaman nggak bakalan habis kamu kalau mau mengkaji secara detail ya. Urut semua jadi kena semua nanti ya gitu. Sampai kemudian alamat surat ya ini tidak menggunakan pada, dan yang terakhir salam terakhir. Selanjutnya salam membuka, isi, penutup dan tanda tangan serta nama terang. Nah kalau misalnya mau pakai pena atau grafik ya seperti ini. Identifikasinya jadi satu persatu diambil. Oh ini namanya tempat dan tanggal surat, lalu dikasih penjelasan sudah benar. Kotak pakai huruf kapital, lalu di akhir diberi tanda koma. Di akhir tidak ada tanda titik karena itu bukan kalimat. Paham ya? Yang kedua surat kapital. Terus ada pertanyaan? Paham ya? Ya, nanti kalau mengidentifikasi harus sudah lebih baik daripada yang lalu ya. Nah, sekarang ya sebelum tugas kelompok ada satu lagi yang perlu kalian pahami itu apa? Nah, yaitu indikator yang ketiga, membandingkan surat lamaran pekerjaan. Membandingkan berarti ada yang dibandingkan. Kalau ada yang dibandingkan suratnya 1 atau 2? Yang dibandingkan surat lamaran pekerjaan dengan surat lamaran pekerjaan boleh, atau surat lamaran pekerjaan dengan surat bukan lamaran pekerjaan, misalnya surat pribadi yang untuk teman itu boleh. Nanti kalau ingin hasilnya perbedaannya cukup jauh ya yang dibandingkan berbeda. Tapi kalau surat lamaran pekerjaan dengan surat lamaran pekerjaan itu cenderung hampir sama, kecuali tadi masalah penulisannya, ejaannya, tanda bacanya, baku tidak bakunya, standar tidak standarnya, sopan atau tidaknya, efektif atau tidaknya, ya beda-beda tipis ya. Mungkin ada yang di surat 1 ada lampiran, di surat yang kedua ternyata tidak ada. Itu banyak kami yang mengidentifikasi itu, mencari kekurangan dan kelebihannya dari surat tersebut, lalu diberi alasan atau argumentasi urut runtut. Paham ya? Nah ini kalau mau membandingkan seperti ini. Jadi kalau mau dibikin seperti tadi, pertama nomor kolom ya, nomor 1 unsur kebahasaan. Tadi ada 6 kan, betul kan? Yang pertama bentuk surat standar, penjelasan surat lamaran pekerjaan. Itu surat lamaran pekerjaan 1 sudah menggunakan bentuk surat yang standar. Bentuk surat lamaran tersebut biasa digunakan dalam surat formal atau resmi. Kalau mau dikasih contoh boleh. Contoh misalnya penulisan tempat dan tanggal itu sudah benar ditempatkan di pojok kanan atas, misalnya begitu. Mau lebih lengkap lagi boleh, contoh yang lain-lainnya diberikan. Paham ya? Lalu surat lamaran yang kedua sudah menggunakan bentuk surat yang standar juga, berarti dua-duanya standar, berarti dua-duanya bagus. Bentuk surat lamaran tersebut biasa digunakan sama, ambil sama saya karena sama-sama standar sih. Yang kedua bahasa yang digunakan surat lamaran 1 sudah
baik dan benar, memenuhi standar kaidah tata bahasa. Secara umum bahasa yang digunakan menggunakan kata-kata baku. Ini belum dikasih contoh, sebaiknya dikasih contoh 1 atau 2. Yang ini juga ya, yang kedua sama. Coba ini perbedaannya gimana? Coba ada nggak bedanya dari contoh analisis? Kelihatannya menggunakan kata yang sopan, kata-kata yang digunakan dalam surat pasti rata-rata sopan lah kalau surat lamaran ya. Masa surat lamaran terus menghina-hina kan nggak mungkin. Nanti kalau surat lamaran kata-katanya berisi ejekan atau hinaan atau celaan ya kita jadi gagal untuk dapat kerjaan. Kata pengantar jelas, ya ini dan lain sebagainya. Kata pengantar pada contoh surat lamaran 1 sangat jelas, singkat, padat, informatif dan tepat sasaran. Kalimat yang digunakan juga efektif. Namun isi surat lamaran pekerjaan tersebut belum terlalu menggambarkan informasi tentang pelamar dan kemampuan kerja pelamar tadi tidak ada yang disampaikan. Tadi yang kaitan dengan promo dan lain-lain. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Ini membandingkan, jadi tadi mengidentifikasi sudah, ya. Satu persatu juga sudah berdasarkan kaidah umumnya, kaidah khususnya, kemudian berdasarkan bagian-bagiannya sudah, lalu membandingkan. Tadi barusan dijelaskan. Saatnya sekarang kita adalah unjuk kinerja, berdiskusi, praktik melakukan identifikasi terhadap surat lamaran pekerjaan. Kalian berkelompok ya. Untuk anggota kelompok Bapak begini anggota kelompoknya nih. Ya, nah silakan dibaca. Saya dengan siapa, kalian dengan siapa ya. Dibagi jadi 4 kelompok nih. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Nanti berkumpul dengan anggota kelompoknya mengerjakan tugas. Apa tugasnya? Sebagai unjuk kinerjanya. Ini tugasnya. Mana ya tadi? Di sini. Nah, tugas. Nah, iya. Iya ini. Jadi baca dan cermati teks surat lamaran pekerjaan di bawah ini. Jadi Bapak sudah membuatkan 2 contoh surat lamaran pekerjaan. Tetapi kalian boleh tidak menggunakan surat itu dengan membuka link yang ada di tugas ini ya. Silakan nanti dibuka. Kalian bisa di situ banyak sekali contoh surat lamaran pekerjaan. Kalian bisa memilih 2 di antara sekian banyak. Kemudian tugasnya adalah jelaskan penulisan unsur kebahasaan yang terdapat pada contoh surat lamaran 1 berdasarkan ya ini mestinya kalau mau lebih lengkap kaidah umum dan kaidah khusus serta bagian per bagian ya ini kalau mau lengkap ya. Jadi berdasarkan kaidah umum apa ya khusus dan bagian-bagiannya. Nanti paling tidak ada 1 surat saja dianalisis 3 langkah itu ya. Langkah tadi menurut yang 6 pasal kata baku dan lain sebagainya. Lalu nanti yang urut ya berdasarkan bagian-bagiannya besar. Kemudian jelaskan penulisan unsur bahasa terdapat pada contoh surat 1. Oh, sama ya. Bandingkan unsur kebahasaan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan 1 dengan surat lamaran pekerjaan 2. Dikerjakan di mana? Ini kalau yang nomor 1 mestinya kalau tabelnya seperti ini nanti tidak cukup, kalian boleh menambahkan.
pakai foto kanan, terus juga awalnya dulu pakai huruf kapital. Nah, Sudah memenuhi standar. iya, dia lupa ada komanya. Nah, di akhirnya nggak ada titiknya. Berarti suratnya tidak, surat ini kan terus misal alamat surat kan ada 3 bagian kan. Iya. Bahasa yang baik, bahasa yang baik ini sudah bahasa yang baik. Suratnya yang belum sesuai dengan dan tepat sasaran. Kalimat pembukaan berdasarkan informasi lowongan pekerjaan Jadi bukan dari sendiri. Kalau dari diri sendiri, dari sumber awal. atau singkatan, melainkan menggunakan nama jalan. Dan salam pembuka dan seterusnya. Tidak boleh disingkat dengan angka nilainya dulu misalnya satu baru tidak boleh dengan angka melainkan Penempatan tanggal yang mana sih? Kan untuk penempatan tanggal itu yang paling atas, tapi kan yang surat yang contoh surat dari kita itu kan penempatan tangan itu sebelah kiri, kan seharusnya untuk penempatan tangan itu sebelah kanan. Untuk penempatan tangan itu kan tempatnya harus menggunakan huruf kapital di depannya seperti kudus, berarti kan hanya menggunakan kapital, terus di depan tempatnya itu harus menggunakan koma, baru di belakangnya tempat itu harus menggunakan koma, terus tanggal 2 Maret 2021 dan diakhiri tidak boleh menggunakan ada titik, berarti kosong. Tidak paham. Aku mau tanya tentang tanda baca titik koma itu terdapat pada kalimat yang mana aja? Jadi penggunaan tanda baca titik koma itu harus pada kalimat perincian, yaitu berikut dokumen yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan. Yang pertama, daftar riwayat hidup, titik koma, dan yang seterusnya titik koma, dan yang paling terakhir itu titik. Seperti itu. Iya. Untuk penempatan identitas diksi itu menggunakan menggunakan huruf kapital atau menggunakan huruf kecil? Menggunakan huruf kecil yang itu di awal Menggunakan huruf kecil semua. Saya mau nanya, kan di sini kan terdapat surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini saya menemukan kata fotokopi. Itu termasuk kata baku atau bukan? Kalau menurut saya pribadi, fotokopi itu termasuk kata yang tidak baku. Yang seharusnya baku itu fotokopi, pakai K bukan pakai C. Ada pertanyaan lagi? Iya.
Bu, seperti contoh pada surat pertama. Kami fotokopi. Untuk unsur kebahasaan yang digunakan yang umum atau khusus kata yang dua-duanya. Perintahnya dibaca. Ya. Aku mau nanya dong, kan tadi udah belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Kok di sini ada yang kayak ada yang salah? Yang saya perhatiin sih ini kok langsung JL nggak pakai JL. Jadi di surat ini salah karena pada peraturannya yaitu nama jalan tidak boleh disingkat menggunakan JL, tapi jalan tidak boleh disingkat seperti itu. Dan pada alamat surat ini ada kata kepada. Mungkin itu salah apa benar dalam surat ini. Ini kan lebih dari 3 baris, apakah yang betulnya kayak apa? Jadi pada alamat surat itu kata kepadanya itu tidak ada, adanya yang terhormat yang lebih besar dan dalam garisnya tidak boleh lebih dari 2 garis. Dan dalam isi identitas ini nama tempat tanggal lahir dan seterusnya itu menggunakan kalimat apa ya namanya? Huruf kapital. Nah itu yang benarnya seperti apa? Jadi yang benar itu dalam penulisan identitas huruf awalan kata itu menggunakan huruf kecil. Jadi tidak boleh menggunakan huruf kapital. Dalam artian di surat ini itu salah karena tidak menggunakan huruf yang kecil, melainkan menggunakan huruf yang besar. Jadi sesuai dengan urutan pembelajaran setelah kalian berdiskusi, selanjutnya adalah kalian menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Ya, nanti setiap kelompok harus menunjuk perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusi mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan yang kalian baca. Ya, sudah selesai atau belum? Kelompok 4 ya, kelompok 4 sudah selesai belum? Sudah siap mau tampil? Ya. Silakan kelompok 4. Kelompok yang lain siap-siap. Kalian semua mendapatkan giliran untuk menyampaikan. Untuk kelompok 4, kalian mau menyampaikan identifikasi kaidah kebahasaan dari sisi apa? Khusus sama umum ya, silakan. Nanti yang lain boleh mengambil bagian yang belum ya. Ya minimal sama ya 2 kelompok lah, jangan sempat-sempat sama semua. Sebelumnya
saya kasih komentar sedikit ya. Sudah benar ya jadi mengidentifikasinya dari sisi kaidah kebahasaan yang secara umum dan secara khusus. Hanya kurang lengkap ya, kurang lengkapnya pada bagian-bagian setiap bagian itu diidentifikasi, dilihat, komentar ya. Jadi kalau yang umum tadi komentarnya secara umum, misalnya bahasa menggunakan bentuk surat yang standar ya. Surat yang tadi kamu lihat, kamu pelajari, kamu kaji, kamu identifikasi itu standar ya. Contohnya mengapa hanya memberi contoh hanya tanggal saja, kenapa yang lain-lain tidak dijadikan contoh sehingga disebut standar misalnya. Tapi sudah benar cara kerjanya, sudah benar alur berpikirnya juga sudah benar ya, hanya pada bagian-bagiannya tidak dijadikan sebagai contoh atau tidak teridentifikasi secara lengkap. Tapi bagus ya, luar biasa. Selanjutnya komentar yang kedua tadi untuk yang bagian secara khusus, kaidah khusus ya. Kaidah khususnya kalau memang ada temuan semua pada bagian seluruh kaidah khusus yang disampaikan, misalnya kata bakunya ada, temuannya apa di situ, contohnya apa yang ada di situ, kalimatnya ditulis. Kalau memang kata ya kata ditulis, misalnya terdapat kata tidak baku ya ditulis. Contohnya misalnya tadi ada fotokopi, harusnya fotokopi, legalisir, harusnya legalisasi. Kalau memang tidak ada ya tidak perlu disampaikan, jangan ada, karena kita akan mengidentifikasi sesuai dengan kenyataan. Jadi mencari temuan yang keliru, yang salah maupun yang itu. Penulisan salam dalam membuka sudah benar karena dengan memakai kata dengan hormat lalu diakhiri dengan tanda koma misalnya, berarti sudah benar. Kemudian alinea pembukanya misalnya sudah benar. Kalau memang tidak benar ya silakan dikomentar atau kurang benar menurut kamu apa kurang efektif, apa terlalu bertele-tele atau maknanya yang tidak jelas ya, atau ada penggunaan kata ejaan yang salah dan lain-lain. Oke, baik. Yang kedua silakan. Kelompok 2 lanjut. Kalian boleh menyampaikan yang sudah kalian siapkan, tapi kalau misalnya mau menyampaikan yang tidak disampaikan oleh kelompok 1 ya alangkah lebih baiknya sehingga tidak terjadi pengulangan. Ya, kalau belum ya apa yang sudah kalian kerjakan silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siswa Hidrani dari perwakilan kelompok 2. Menurut surat yang kelompok 2 ini, penulisan tanggal sudah benar, yaitu berada di atas pojok kanan. Kemudian untuk halaman di sini salah karena disingkat, harusnya ditulis halaman lengkap. Kemudian ada kata kepada itu harusnya diganti dengan yang terhormat YTA, dan juga jalan di sini JL disingkat, harusnya jalan ditulis lengkap. Kemudian identitas penulisannya menggunakan huruf besar, seharusnya menggunakan huruf kecil. Itu seperti nama, N-nya itu harusnya kecil. Terus tempat tanggal lahir. Di sini tempat T-nya besar, garis miring tanggal lahir. Harusnya tempat T-nya kecil, koma tanggal lahir.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri kelas untuk anak-anak. Bagus sekali memberikan identifikasi secara runtuh. Itu yang saya harapkan. Ya, satu persatu itu dikaji ya dengan menggunakan pedoman atau kaidah yang tadi kita pelajari itu. Jadi besok kalau kalian mengerjakan lagi misalnya di rumah atau apa begitu caranya. Ya, jadi kaidahnya kita pakai lalu diterapkan pada surat yang akan kita identifikasi tadi. Ya, jadi kaidah umum, kaidah khusus, kemudian ada kata sapaan, ada kata ganti, ada kalimat efektif, ada kalimat persuasif, ya, dan lain sebagainya. Itu semuanya. Ya. Kalau kemudian mau kaji dari sisi bagian per bagian ya nanti runtut. Atas ke bawah, ada temuan apa di bagian ini, ada temuan apa di bagian ini, ada temuan apa lagi di bagian ini. Kalau memang benar ya komentar benar karena sesuai dengan kaidah yang kamu pelajari. Kalau salah berarti salah karena menyimpang dari kaidah kebahasaan dalam surat lamaran. Baik, kelompok berapa tadi? Kelompok 2 ya. Kelompok ini mau tadi sudah ya. Kelompok 2 mau atau kelompok ini dulu? Sana silakan Pak. Ya, di sini Pak. Di sini. Jangan menggunakan. Nah, ya. Nah. Saya akan memaparkan hasil diskusi kami dari kelompok 3, yaitu tentang kaidah khusus. Kaidah khusus dari surat lamaran pekerjaan. Contoh dari kami itu 1. Kata baku. Kata baku di surat pekerjaan yang kita cari yaitu tidak menggunakan kata baku, tapi menggunakan tidak baku seperti fotokopi. Terus yang kedua kata ganti. Kata ganti di surat ini menggunakan kata ganti saya. Contohnya saya yang bertanda tangan di bawah ini. Yang ketiga kata sapaan. Di surat ini menggunakan kata sapaan seperti bapak atau ibu. Contohnya semoga bisa menjadi pertimbangan bapak atau ibu pimpin. Yang keempat tentang kalimat perinci. Di contoh surat ini yaitu seperti saya lampirkan kelengkapan diri sebagai berikut. Untuk yang kelima kalimat persuasif. Kalimat persuasif di surat ini yaitu demikian yaitu semoga bisa menjadi pertimbangan bapak atau ibu pimpin. Atas perhatiannya bapak ibu saya ucapkan terima kasih. Untuk bagian-bagiannya itu tempat dan hal pembuatan surat di contoh surat kami itu salah. Kan harusnya kalau tempat dan hal itu di sebelah kanan, sedangkan contoh dari kami itu di sebelah kiri. Untuk lampiran dan halnya itu juga masih salah, masih disingkat. Rem sama hal. Untuk lembarannya itu masih menggunakan angka bukan menggunakan huruf. Untuk alamat surat itu juga masih salah. Masih lebih dari 3 baris. Di sini menggunakan 4 baris. Untuk salah pembukanya itu sudah benar dengan hormat. Untuk alinea pembukanya itu sudah benar berdasarkan informasi dari media elektronik. Untuk isinya itu masih salah, terutama di identitas, yaitu nama tempat pendidikannya itu masih menggunakan huruf kapital semua, tidak menggunakan huruf kecil. Untuk penutupnya itu sudah benar, salah penutupnya itu juga sudah benar. Ya, silakan. Terima kasih. Beri close untuk ya semakin bagus, semakin lengkap. Ya, begitu yang saya harapkan. Jadi semuanya menyampaikan hasil identifikasi dari sisi kebahasaan dengan baik. Ya, ada satu yang belum kalian sampaikan. Identifikasi khususnya tadi kita menyampaikan kelompok berapa? Nomor 1 sudah ya. Ini yang bagian berbagian, kelompok 3 juga bagian berbagian. Kemudian yang membandingkan belum ada yang menyampaikan. Ya,
Ya, silakan. Kelompok ini belum maju. Mas, di sini kamu lihat. Dari sana. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang surat lamaran pekerjaan. Yaitu yang pertama menggunakan surat yang standar. Di kedua surat tersebut sudah menggunakan penulisan tanggal tempat pembuatan surat di sebelah kanan pojok atas. Bahasa yang baik dan benar. Terdapat kata baku di surat kedua, yaitu fotokopi. Seharusnya itu fotokopi. 3. Sebentar. Yang baku yang mana? Surat 1 atau surat 2? Surat 2. Surat 2. Tulisannya pakai Fotokopi. pakai apa? Pakai apa? Tulisannya pakai apa? Ejaannya itu pakai apa? Fotokopi itu pakai apa? Pakai siapa? Pakai K? Jadi maksudnya kok bingung dong. Yaitu menggunakan fotokopi, menggunakan C. Ya. Itu tidak baku. Seharusnya itu fotokopi menggunakan K. Menggunakan kata pengantar jelas, singkat, dan padat. Tulisannya bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. Dan sekian, terima kasih. Ya, sebentar. Saya mau tanya. Atau yang lain ada yang mau tanya? Ada yang kurang? Tadi pada bagian tulisannya bersih dan rapi itu kok tidak ada penjelasan apa-apa? Dibandingkan dua-duanya, pada surat 1 tulisannya rapi dan bersih, tidak banyak aturan. Pada surat 2 membandingkan kan dua-duanya disebut dong, Mas. Misalnya ada A, ada B. Menurut saya yang A itu ini, sedangkan yang B itu. Surat 1, surat 2 selalu begitu membandingkan. Ya, jadi membandingkan itu jangan menyebut satu hati, dua-duanya harus disebut. Misalnya kamu membandingkan apa? Membandingkan rembulan dan matahari. Rembulan itu tampak lebih sejuk karena keluar di malam hari. Kalau matahari selalu panas karena keluarnya di siang hari. Rembulan ukurannya lebih kecil, sedangkan matahari ukurannya besar. Itu kan membandingkan itu. Ya, rembulan diibaratkan sebagai seorang wanita, matahari diibaratkan sebagai seorang laki-laki. Kalau wanita itu sejuk menyenangkan, laki-laki itu panas dan kadang menjengkelkan. Dibandingkan. Pak, ya, tidak apa-apa. Jadi belajar yang nuntut, ya, menyampaikan gagasan, ide itu yang nuntut sesuai dengan yang kita pelajari, ya. Tidak ada yang susah. Coba ada yang masih merasa susah, silakan Mas dulu. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Tidak ada tuh, tidak ada yang susah ini belajar bahasa. Gampang sekali bahkan. Ya, kita kan hanya mempelajari, kalau boleh disimpulkan itu 3 itu. Pertama kaidah secara umum, lalu kaidah secara khusus, lalu kaidah bagian berbagian. Lalu diterapkan di dalam surat yang kita temui. Ya, itu namanya kita sedang melakukan identifikasi. Nah, kaidah-kaidah itu diterapkan sesuai dengan surat yang ada, lalu temuan-temuannya dicatat, dijelaskan, lalu disampaikan. Itu berarti kita sedang mengidentifikasi. Masih ada yang belum paham? Kelompok 1 sudah paham? Sudah. Kelompok 2? Nah, kelompok 3? Nah, kelompok 4? Nah, ya. Kira-kira
masih ragu-ragu nih saya, tapi malu bertanya, silahkan ditanyakan. Ada? Ada? Mau tanya? Ya, kalau tidak ada berarti saya sudah paham semua, sudah mengerti semua, ya. Sudah, nanti tinggal mempraktekkan untuk tugas individu di rumah, ya. Karena setelah melakukan pekerjaan mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan dari segi kebahasaannya secara berkelompok, nanti kalian akan mengerjakan tugas secara individu di rumah. Nah, namun sebelum saya beri tugas di rumah, kegiatan selanjutnya adalah menyimpulkan apa yang sudah kita kerjakan dan kita lakukan selama kurang lebih 30 menit berdiskusi, kemudian menyampaikan. Ya baik, kalau begitu berarti kesimpulannya adalah kaidah surat lamaran pekerjaan itu yang pertama mencakup kaidah umum. Ya, kaidah umum meliputi apa saja? Ya, terus? Ya. Apa? Ya, itu kaidah umum. Untuk kaidah khususnya? Ya, di dalam surat lamaran pekerjaan menggunakan kata selain kata baku, surat lamaran pekerjaan juga terdapat kata ganti orang pertama. Kemudian dalam surat lamaran pekerjaan ada kata sapaan. Selain itu, surat lamaran pekerjaan juga mengandung kalimat perincian. Selain daripada kalimat perincian, ada kalimat persuasif. Lalu yang terakhir kalimat efektif. Nah, selain daripada kaidah umum, kaidah khusus, lalu proses pengidentifikasian bisa dengan jalan mengidentifikasi bagian berbagiannya secara runtut dari bagian awal sampai bagian akhir. Ya, dari mulai tanggal pembuatan lampiran dan alamat salam alinea identik. Ya, isi itu ada identitas, maksud dan tujuan dan menyatakan lampiran. Kemudian kalimat salam dan yang terakhir tanda tangan dan nama terang. Bagus sekali, top luar biasa, kalian sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Dan tugas di rumah adalah sebagai berikut. Silakan dilihat di layar monitor. Ya, ini tadi tugas kelompok. Ya, ya, ini untuk tugas di rumah. Diperhatikan, Bapak baca lembar kerja peserta didik. Nanti ditulis identitas kamu, nama siswa, kelas, nomor absen, kemudian hari dan tanggal berapa, nanti saat mengumpulkannya nilai, ya. Kemudian temanya seperti ini, ditulis persis seperti ini, nanti di lembar keduanya baru dijawab. Nah, tugasnya adalah menentukan, ya, ini buka laman tugas bahasa Indonesia berikut ini. Kalian dibuka link ini, nanti di dalamnya ada tugas. Bacalah dengan cermat surat lamaran pekerjaan yang terdapat di dalam link tersebut. https://tingkat.id. Kemudian pertanyaannya, tentukan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan tersebut pada setiap bagiannya. Berarti apa? Yang urut tadi. Paham ya? Nah, nanti temuan-temuannya ditulis, diberi penjelasan, diberi alasan, diberi contoh. Kemudian yang kedua, jelaskan unsur kebahasaan yang Anda temukan pada surat lamaran pekerjaan tersebut. Jadi tentukan, jadi menentukan. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu sebenarnya saling terkait itu. Nomor 1, tentukan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan tersebut dari setiap bagiannya. Dan nomor 2, jelaskan unsur.
Jadi yang nomor 1 itu menentukan berarti menulis, mendata. Ya, yang nomor 2 memberi penjelasannya. Ya, misalnya menentukan tempat dan tanggal penjelasannya. Ada tanda koma, ada kapital, ada sudah benar atau itu. Kemudian nomor 3 bandingkan. Berarti ada 2 surat. Ya, dengan kaidah umum, dengan kaidah khusus. Lalu kalau mau lebih istimewa lagi, perbagiannya bandingkan satu persatu. Pada surat 1 tempat dan tanggal pembuatan surat misalnya salah, tapi pada surat kedua kan bisa jadi benar atau dua-duanya salah. Yang tahu kalian nanti ketika sudah melihat suratnya. Nah, yang ketiga ini kaitannya dengan TIPEK karena sekarang kita belajar di era 4.0. Jadi tugas kalian juga harus berorientasi atau berbasis teknologi. Silakan diunggah tugas kalian ini ya, dalam Google Drive dan dikirimkan linknya ke email Pak Guru. Nah, itu sampai111@gmail.com. Dikirimkan minimal atau sekurang-kurangnya 1 hari sebelum pembelajaran ini. Ada pertanyaan? Jelas? Nah, siap, terima kasih. Kalau memang jelas, sudah paham semua, kalian nanti tinggal mengerjakan tugas di rumah dengan sebaik-baiknya dan ikuti perintah dan arahannya. Baik, terima kasih. Pembelajaran pada hari ini sudah berjalan dengan baik dan sudah langkah demi langkah dijalankan. Semuanya tahapan kita lakukan dengan baik. Kalian juga sudah memahami juga dengan baik pula. Untuk sebagai refleksi maka saya harapkan pembelajaran kali ini bagi yang belum bisa terlalu memahami nanti lebih ditingkatkan pembelajarannya, lebih diperbanyak latihan melakukan identifikasi unsur kebahasan surat lamaran pekerjaan. Dan untuk persiapan pertemuan yang akan datang, jangan lupa kalian masih membaca materi seputar surat lamaran pekerjaan, tetapi untuk KD yang ketiga itu kita akan praktik. Jadi yang pertama masih teori, yang kedua hari ini juga masih pemahaman, masih teori, masih pengetahuan. Nanti yang ketiga kita praktek, yaitu kompetensi dasar 4.2, yaitu menulis atau menyusun surat lamaran pekerjaan. Jadi nanti boleh dibaca-baca dulu dari berbagai sumber internet, buku referensi yang lainnya. Terima kasih anak-anak. Tadi kegiatan ini dibuka dengan doa, ya kita akhiri juga dengan doa. Namun sebelum doa, mari kita ucapkan kalimat hamdalah bersama-sama. Untuk mengakhiri, silakan ketua kelas memimpin doa. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.